Halo sahabat Holis Optik. Nah, sekarang Holis Optik punya tips buat kamu yang kacamatanya sering patah. Mungkin kamu bertanya-tanya ya, kenapa sih kacamata aku suka patah? Baru juga 4 bulan, 6 bulan, belum setahun udah patah. Kamu mau tahu jawabannya? Dengerin ya video ini. Agar kacamata kamu gak mudah patah, perhatikan bahan dari si frame-nya. Maksudnya gimana? Maksudnya frame itu bermacam-macam. Kamu mungkin pernah ditawarin, frame ini lentur loh, ini ditekuk gak patah, terus dipijit-pijit gini gak patah. Oh, pokoknya cocok, pasti anti patah deh. Nah, itu sebenarnya yang jualan itu gak bohong juga, gak bener juga. Maksudnya gimana? Frame yang lentur kayak gini, ini berbahan TR90. TR90 ini memang dia gak mudah patah, tapi dia punya kelemahan, dia di bagian lingkarnya. Lingkar ini mempunyai kelemahan untuk penggunaan minus yang 3 ke atas. Oke, 3 bulan mungkin masih kuat, tapi kemungkinan untuk 1 tahun si lingkar frame-nya ini akan retak. Mungkin kamu pernah ngalamin si lingkar frame-nya retak. Karena apa? Karena pertama, karena minus kamu yang tinggi, dan kedua pemakaiannya. Untuk frame TR90 ini, dia tuh nggak cocok buat kamu yang aktivitasnya di luar ruangan, seperti di bawah sinar matahari terus. Kedua, untuk yang terus-terusan kena uap panas, seperti kegiatan kamu itu memasak, itu nggak cocok karena bahan ini tuh emang didesain nggak tahan dari panasnya sinar matahari. Terus ini buat apa? Nah, buat kamu yang sehari-hari di kantor, di dalam ruangan yang ber-AC sejuk, frame ini cocok. Kenapa? Karena dia ringan. Frame ini ringan sehingga tidak akan menyebabkan mata kamu penggunaannya tidak mudah pegal saat dipakai. Mungkin kamu yang pakai kacamata pernah ngerasain suka pegal di sini, sakit di bagian belakang telinga. Pasti kamu pernah ngerasain. Nah, bahan TR ini memang cocok untuk kamu yang suka pegal seperti itu. Tapi bahan TR90 ini gak cocok buat kamu yang minus 3 ke atas dan penggunaan sering di luar ruangan. Nah, kalau buat kamu yang gak apa-apa 6 bulan patah, ya gak apa-apa, pakai aja yang TR90 ini. Kalau misalkan nih gak apa-apa, saya kegiatannya di luar ruangan, terus minus saya 6 ya, tapi saya pengen frame-nya ringan biar gak kerasa kalau ke kegiatan sehari-hari. Gak apa-apa kalau kamu siap konsekuensinya. 6 bulan itu persiapan untuk ganti lagi frame, kecuali kalau bahan TR90 nya yang super beda-beda loh. Makanya di pasaran ada yang jual 100 ribuan, bahkan ada yang lebih murah, ada yang lebih mahal. Nah, yang gini aja banyak banget modelnya. Ada yang ini bahannya TR90 juga. Ini bahan masih sama TR90, dia masih ringan. Tapi ini yang supernya beda lagi. Kalau untuk bahan yang super seperti ini, memang kelemahannya dia agak berat dibandingkan TR90 yang biasa. Tapi kalau masalah awet, emang yang super lebih bagus seperti itu. Nah, terus gimana dong? Saya minusnya tinggi, saya pengen awet kacamatanya. Ya udah, kalian pilih bahan yang plastik yang tebal. Nggak semua tebal itu kuat. Sekarang ada yang plastik, udah aku siapin. Dia keras, tapi dia tetap bahan yang biasa. Walaupun dia keras, bahan plastik ini
masih dia rentan untuk -6, -8, dia masih rentan, dia gak akan kuat. Makanya kalau kacamata itu konsultasikan sama optik yang kamu percayai. Gak cuman bukan masalah bentuk aja, bahan juga harus kamu perhatikan dengan disesuaikan dengan aktivitas kamu. Nah, balik lagi ya, dia emang tebal. Ini cocok untuk yang -4, -5. Dia bisa nutupin si ketebalan lensa kamu, tapi dia juga nggak tahan panas juga. Kalau dibandingkan dengan TR90 ya emang lemah TR90. Kalau ini ya agak kuat dikit, nggak 100% kuat, tetap ada kelemahannya. Yang kayak gini emang pasti berat dibanding dengan TR90 yang tadi. Oke ya. Jadi nggak semua plastiknya kayak gimana dong kalau gitu? Nih, plastiknya bahan yang asetat. Kalau bahan asetat seperti ini, dia pasti kuat. Untuk -12 pun bahan asetat dia kuat. Tapi ingat, bahan asetat kelemahannya di bahan. Maksudnya gimana? Bahannya berat. Kalau kamu nih -8 pasti sering banget ngerasain pusing saat pakai kacamata karena terlalu berat. Nah, emang bahan asetat itu berat. Tapi bahan asetat ini lebih cocok untuk yang minus tinggi, atau buat kamu yang saya mau ganti kacamata tuh 6 tahun 4 tahun. Ini cocok buat yang kamu nggak mau pengen kita ganti kacamata. Bahan asetat tuh, kelemahan bahan asetat, dia nggak kuat di tekanan. Maksudnya gimana? Buat kamu nih yang suka pakai helm, kan dia ketekan di bagian tangkainya. Nah, tangkai ini tuh kalau ditekan terus-terusan, dia tuh akan mudah patah. Beda sama TR90. Kalau TR90 dipakai tiduran, keinjek, dia nggak akan mudah patah. Beda dengan bahan asetat gitu. Jadi kuatan mana? Masing-masing mempunyai kelemahan dan kelebihan. Kamu harus sesuaikan dengan porsi kamu. Misalkan kamu pengen kacamata yang buat dipakai rebahan, pakai yang TR90. Tapi kan saya siang kerja, beli lagi yang bahan asetat, jadi ribet dong nggak ya? Iya, TR90 punya kelemahan, asetat punya kelemahan, TR100 juga punya kelemahan. Nggak ada yang sempurna. Kamu sesuaikan aja dengan aktivitas sehari-hari kamu gitu. Nah, ada juga bahan yang ultem. Nih, bahannya kayak gini, dia lebih ringan. Bahan kayak gini, sepengalaman saya, bahan ultem kayak gini, ini lebih kuat dibandingkan dengan yang lainnya. Dia lebih ringan, tapi sepengalaman saya, bahan ultem modelnya nggak ada yang bagus. Maksudnya gimana nih? Lihatnya, ini segi 5, nggak ada bahan ultem yang model Koreaan kayak sekarang, mata kucing kayak sekarang. Itu belum saya temuin. Baru kayak gini aja, bahan ultem bulat, kotak gini, ya kayak gini-gini aja. Tapi kalau dari segi kualitas, bahan ultem paling baik. Kelemahan bahan ultem selain di model, dia di engsel. Engsel tuh ini perpaduan tempel sama lingkar frame depan. Jadi sikunya tuh ada penyambungnya. Kelemahannya tuh di sini. Jangan sampai kamu longgar, soalnya si bautnya itu langsung nempel ke plastiknya. Jadi gimana tuh ya? Kamu harus sering cek, jangan sampai plastiknya itu copot. Tapi masih bisa, kalau copot itu masih bisa diakali. Oke ya. Terus yang logam, bahan yang logam, gak semua logam tuh kuat. Bahan logam tuh macam-macam.
Ada yang titanium campuran, ada yang logam besi, ada yang titanium murni, beda-beda. Ngebedainnya gampang banget. Yang bahan stainless, stainless yang bagus, ada yang biasa. Ngebedainnya dari beratnya. Biasanya kalau stainless itu dia lentur, dia logam tapi lentur kalau bahan stainless. Kelemahan logam, dia kalau minus kecil emang cantik, gak akan nonjol si ketebalan lensanya. Tapi untuk minus tebal emang dia kuat. Kalau logam tuh yang jadi masalah tuh ketebalan lensanya akan terlihat lebih tebal. Oke, itu ya. Baru nanti ke sambungan juga, kelemahannya di sambungan. Sambungan gimana? Logam itu kan disambung nih. Nah kayak gini, ini tuh ada sambungannya. Kelemahannya itu ada di sambungan. Kalau di sambungan kayak gini biasanya suka ada yang copot, ada yang sambungan di atasnya, ada sambungan di bawahnya, itu macam-macam. Itu emang bisa diperbaiki lagi. Kalau logam emang bisa, tapi mungkin kamu bosan. Dikit-dikit di servis, dikit-dikit di servis, walaupun emang bisa diperbaiki lagi. Nah seperti itu. Semakin murah bahan frame kacamata, semakin mudah patahnya. Tapi kamu harus cari optik yang kamu percayai. Gak semua, misalkan di saya juga ada yang barang biasa dijual mahal, ada yang barang mahal emang dijual sewajarnya. Jadi saya kadang-kadang juga konsumen kesini, customer tuh, saya beli mahal loh, ini tuh di situ, ini mahal, ternyata kok patah logamnya. Saya cek, ternyata ini logam campuran, harusnya itu lebih murah. Logam campuran beda dengan logam yang besi asli atau yang titanium murni. Kalau sekisaran berapa sih premnya? Kalau kisaran palsinya juga antara 100 sampai, ya itu tergantung yang jual. Kalau titanium murni, kalau mau titanium murni pakai yang house brand atau yang branded sekalian. Harga pasti ada harga, apalagi yang branded beda. Kalau house brand, kalau yang branded itu pastilah kena ke harganya. Cuman kualitas ada di harga yang kalian pilih. Oke ya. Jadi udah tahu kan kenapa kacamata kalian kok mudah patah. Selain dari perawatan, perhatikan juga bahannya, seperti itu. Oke, sekian tips dari saya, semoga bermanfaat. Dan kalau ada kurang-kurang kata, silahkan dikoreksi. Saya sangat terbuka untuk masukan dan kritikannya. Terima kasih. Salam sahabat Holis Opti. Tips tambahan ya. Mungkin kamu udah ngeluh banget nih di bagian engsel kamu tuh sering patah, atau bagian tempelnya bagian sering patah. Selain dari bahan, kamu perhatikan lebar muka kamu dengan ukuran lebar kacamatanya. Ingat ya, triangle sudut kacamata itu harus kamu perhatikan. Jadi dari sini tuh harus lurus ke depan, jangan jadi ngerucut gini. Harus lurus ke depan. Nah jadi simetris. Jadi gini nih, jangan ngerucut. Kalau dia dari atas tuh, si dari pinggir ini tuh, pinggir kepala kamu tuh lurus, langsung ke depan gini, tek. Nah jangan sampai neken di bagian ininya. Kalau muka kamu lebar seperti saya, jangan pakai size yang kecil. Size yang kecil emang enak, dia tuh apa, kalau kata orang Sunda nyepet di sininya tuh. Tapi resikonya bagian pinggir ini akan jadi mudah patah.
walaupun dengan penggunaan engsel per. Nah, seperti itu ya tips tambahannya. Jadi